インドネシアの皆さん、アパカバール夏川春樹です。そうはください。我の名をウルトラマン Z は RTV にて放送。よろしくお願いします。ウルトラマン Z! Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Jadi di Tokusatsu kali ini Ana mau menyampaikan kabar gembira nih, yaitu pastinya kalian udah banyak yang tahu juga sih ya. Jadi ini untuk serial Ultraman Z bakalan tayang di Raja Wali Televisi mulai Senin 24 Mei jam setengah 2 siang. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih RTV. Begitu berjasa banyak menayangkan berbagai macam program Tokusatsu untuk jadi hiburan untuk kita semua ya. Jadi di sini itu sebenarnya udah agak lama pengumumannya. Jadi sebelumnya itu, sebelum pengumuman si Ultraman Z ini bakal tayang di Raja Wali Televisi, sebelumnya Raja Wali Televisi itu sudah melakukan berbagai macam marketing yang menurut Anda lumayan patut diacungi jempol ya. Jadi waktu itu pas kapan ya, beberapa minggu lalu itu RTV itu mengundang si juggler ya dari serial Ultraman Z dan Ultraman Orb, dan Sean dari Ultraman Max untuk hadir di Instagram Live di Instagramnya si Langit RTV. Jadi luar biasa banget itu. Dan setelah Instagram Live itu baru muncul pengumuman untuk si Ultraman Z ini bakalan tayang di bulan ini. Dan kemarin-kemarin baru muncul tanggal pastinya, yaitu Senin 24 Mei jam setengah 2 siang ya. Jadi ada juga kurang tahu untuk tayangnya itu entah setiap hari, entah Senin sampai Jumat, entah nanti bakal ada penayangannya jamnya itu beda lagi. Pastinya kalian pantengin aja di Instagramnya Langit RTV ya. Soalnya kalau untuk jam yang berubah-ubah seperti Zio sih Ana nggak bakal terlalu update. Jadi banyak juga yang udah ngasih tahu, yes pastinya Ana juga udah tahu teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk niat baiknya yang sudah selalu mau ngasih tahu. Jadi di sini untuk Ultraman Z ini mungkin Ana seperti biasa bakal ngasih sedikit apa ya, info-infonya nih sebelum kalian nonton Ultraman Z nanti ya. Jadi sedikit sinopsis mungkin, tapi Ana usahakan juga nggak akan ada spoiler di sini ya. Jadi terima kasih juga untuk RTV sekali lagi. Oh ya, selain itu juga, selain Juggler juga ada si Haruki Natsukawa. Aktornya ini dia juga sempat menyapa teman-teman di Indonesia. Itu juga Ana sangat salut sekali. Sampai juga dia di Instagram Live itu, di videonya kalau nggak salah dia sampai mencoba nasi goreng ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja Ana mau sedikit breakdown aja dan kasih info kecil soal Ultraman Z ini sebelum kalian nonton. Mungkin ini kapan ya up-nya videonya? Mungkin hari Minggu ya. Jadi mungkin kira-kira besok kalian nonton jam setengah 2 siang. Dan malamnya kalian langsung dihidangkan gaim. Oke, itu mantep banget sih. Jadi Ultraman Z ini itu adalah Ultraman kedua di era Reiwa ya. Jadi Ultraman pertama di era Reiwa itu adalah Ultraman Taiga. Ya, Taiga sempat tayang juga di RTV. Jadi ini udah keberapa kalinya si RTV ini menayangkan serial Ultraman. Jadi kita harus patut berterima kasih banyak pastinya. Jadi ini adalah Ultraman keduanya, yaitu Ultraman Z ya. Jadi Ultraman Z ini itu adalah muridnya Ultraman Zero. Oke? Jadi Anda tegaskan sekali lagi, dia adalah murid ya. Jadi bukan anak, jadi bukan teman, bukan rekan ya. Sekali lagi dia adalah murid ya. Tapi selain murid juga, dia adalah pengagum dari si Ultraman Zero. Jadi dia kagum banget nih sama gurunya si Zero ini. Waduh, keren banget nih guru gue si Zero. Karena si Zero emang secara histori sampai sini itu, dia itu sudah banyak sekali beraksi dan apa ya, memberantas kejahatan lah ya. Bisa dibilang dia itu sudah diakui sebagai salah satu ultra yang terfavorit dan terkuat. Sampai dia dapat Zero Mantle yang warna biru. Oke? Dan si Z ini tuh kagum banget sampai ingin si Zero itu menjadi gurunya dia. Udah, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi terus juga apalagi ya? Oh, ini juga pemeran utama kita, yaitu namanya Haruki Natsukawa ya. Jadi kalian juga udah lihat di Instagramnya si Langit RTV. Jadi dia adalah pemeran utamanya yang akan menjadi host dari si Ultraman Z. Jadi profesi dia itu adalah pilot. Jadi pilot dari sebuah organisasi yang memerangi kejahatan-kejahatan monster gitu dari luar angkasa, namanya Storage. Nah, sesimpel itu ya. Jadi Storage itu nanti juga ada organisasinya dan juga ada member-membernya, ada divisi-divisinya juga. Salah satunya adalah si Takaya Oyagi ya. Sebenarnya itu plot twist ya. Cuman ya sepertinya udah banyak yang tahu juga. Anda juga nggak mau spoiler teman-teman ya. Jadi sampai titik ini Ana cerita, menurut Ana Ultraman Z ini ceritanya sangat bagus, sangat luar biasa, sangat ultra banget. Jadi patut banget dipantengin sampai habis pastinya ya. Kalau dibandingkan sama Taiga, bagus mana kan? Menurut Ana bagus Z ya. Taiga yang menang karena Pirika. Ya, dan si Haruki ini tuh punya alat perubahan agar dia bisa berubah menjadi si Ultraman Z, yaitu ini teman-teman, Ultra Z Riser. Kalem bro. Anda tahu pasti pada, wah apa itu kan, yes.
Z. Ini adalah Ultra Z Riser yang digunakan si Haruki untuk berubah jadi Ultraman Z ya. Jadi ada beberapa form juga yang muncul untuk si Ultraman Z ini. Secara dia itu temanya itu masih fusion memang. Jadi untuk sebagian mungkin bosen fusion lagi. Tapi untuk sih ya asal keren ya nggak masalah teman-teman. Mau sebosen apapun, mau nanti fusionnya jadi 4 Ultraman, 5 Ultraman, 6 Ultraman, it's okay. Asal keren. Jadi untuk si Z ini dia itu menggunakan kekuatan dari 3 Ultraman. Makanya ada 3 slot di Z Riser ini ya. Gitu, oke. Jadi dari form yang paling basic dulu ya, selain si Ultraman Z yang normal, dia itu sering banget menggunakan Ultraman Z dengan mode Alpha Edge. Oke? Alpha Edge. Jadi di sini itu Alpha Edge itu punya karakteristik bertarung yaitu Uchu Kenpo atau bisa dibilang Space Martial Arts, atau bisa diartikan lagi dalam bahasa Indonesia adalah karate luar angkasa. Karate luar angkasa ya. Jadi itu si Ultraman Z itu menggunakan kekuatan berupa bentuknya itu medal teman-teman ya. Jadi medalnya mana lagi? Aduh, nggak tahu kemana ya. Jadi berupa medal teman-teman ya. Jadi medalnya itu berisi kekuatan dari para Ultraman yang bisa dia digunakan untuk menggunakan kekuatannya atau dijadikan fusion ya. Untuk si Alpha Edge ini tuh dia menggunakan kekuatan dari 3 Ultraman. Jadi itu ada Zero gurunya, terus ada Ultra Seven, terus juga ada Ultraman Leo. Jadi kalau misalkan kita telah lagi 3 Ultraman ini tuh ada kesinambungannya tuh. Dan juga ada form keduanya yaitu Beta Smash. Jadi karakteristik bertarungnya jadi berbeda lagi. Jadi seperti kayak pegulat. Jadi dia menggunakan kekuatan 3 Ultraman. Ada Ultraman Bah, ada Ultraman Taro, dan juga Ultraman Ace. Jadi ini ada kesinambungannya juga. Mereka adalah Ultra Brothers ya. Jadi Ultraman yang sepuh gitu. Terus juga ada Ganma Future. Ini dari 3 TDG ya. 3 Dyna dan juga Gaia. Ini favorit Ana sih. Jadi ini juga keren formnya. Jadi ini karakteristik bertarungnya jadi seperti kayak menggunakan kekuatan-kekuatan magic gitu ya. Kalian harus tunggulah di sini ya. Soalnya ini keren banget untuk si sinematografinya untuk debut si Ganma Future ini teman-teman ya. Jadi ini nama form-formnya itu Alpha, Beta, Ganma gitu ya. Ya udah segitu aja kali ya teman-teman ya. Jadi Ultraman Z ini tuh tayangnya itu sebanyak 25 episode. Jadi wajib sekali dipantengin sampai habis ya, sesuai yang Anda bilang tadi. Yes, I know kalian pasti udah bertanya-tanya apa gan itu di belakang, apa gan itu. Jadi ini adalah DX Ultra Z Riser Nariki Reset. Jadi ini Ana belinya pas tahun 2020 kemarin pas Ultraman Z tayang di Jepang ya. Dan belum di unboxing juga. Kemarin sih udah di unboxing, makanya ini udah dibuka ya. Nah, udah di syuting, udah di unboxing. Tapi kalian yang memutuskan apakah ini harus tayang atau tidak ya. Kalau misalkan banyak peminatnya, banyak yang pengen Ana unboxing si Ultra Z Riser Nariki Reset ini, Anda bakal unboxing dan bakal langsung up hari Selasa ya. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar teman-teman. Dan juga kalau masih banyak lagi peminatnya, Anda pasti bakalan lanjut ke reviewnya. Oke? Jadi Anda bakal lanjutin reviewnya dari si Ultraman Z ini. Jadi selain si Z Riser, ada juga medal-medalnya gitu kan. Yaudah, seperti itu aja teman-teman. Untuk sebenarnya banyak yang pengen Anda komentarin, tapi takutnya jadi spoiler aja gitu ya. Jadi enjoy the show. Untuk Ultraman Z ini patut dipantengin sampai tamat sekali lagi. Terima kasih banyak juga RTV, ditunggu juga untuk kejutan-kejutan lainnya. Dan juga pastinya nanti Anda bakalan bahas soal Ultraman Gaim. Kenapa jadi Ultraman Gaim, Pak? Kamen Rider Gaim ya, yang bakal tayang juga di RTV. Nanti Anda bakal kasih tahu info-info seperti ini juga. Tapi sebisa mungkin Anda pengennya nggak spoiler ya. Ini kalau Gaim tuh gatel, Pak ya, soalnya ceritanya itu wah ya. Jadi susah juga kalau nggak spoiler ya, tapi Ana bakal coba sebisa Ana mungkin ya. Terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi enjoy the show. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komentar ya soal Z Riser ini. Kalau misalkan banyak peminatnya, sekali lagi bakal di unboxing dan juga di review. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe, dan jangan lupa serukan namaku Ultraman Z.